Halo, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan anak Bapak semua di rumah sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam IPA tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 bagian-bagian hewan dan pentingnya hewan menjaga keseimbangan alam. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, yaitu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Berikut adalah contoh pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain ayam. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya dimanfaatkan untuk membajak sawah. Yang ketiga, kucing, kelinci, ikan koi. Kucing, kelinci, dan ikan koi dapat dimanfaatkan manusia untuk hewan peliharaan. Nah, di sini hewan juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ular memakan tikus, sehingga ular berperan untuk mengontrol populasi tikus dalam ekosistem sawah. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Yang kedua, lebah madu. Lebah madu hinggap di bunga-bunga untuk mencari sari-sari bunga atau madu. Ini bertujuan untuk keseimbangan alam, yaitu membantu penyerbukan tumbuhan. Yang selanjutnya, cacing tanah. Cacing tanah sangat berperan penting karena ia mampu mengurai kotoran-kotoran sehingga dapat berguna untuk kesuburan tanah. Cicak. Cicak juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam di sekitar rumah, seperti memburu serangga atau lalat, predator nyamuk, membasmi laron, dan predator semut. Selanjutnya, gajah. Gajah berperan dalam menjaga keseimbangan alam, yaitu sebagai penyeimbang ekosistem di alam bebas dan menyebar bibit tumbuhan. Itu tadi beberapa contoh hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Yang pertama, sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Maka tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Yang kedua, dengan demikian jumlah tikus akan semakin banyak. Yang ketiga, akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Yang keempat, populasi hewan juga akan menurun. Cara menjaga keseimbangan alam. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Nah, yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan menjadi langka dan punah. Yang kedua, menjaga habitat
atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak memperjualbelikan hewan-hewan langka. Yang keempat, melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ. Itu tadi cara menjaga keseimbangan alam. Ini hanya beberapa saja ya. Untuk selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan juga memiliki bagian tubuh. Bagian tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan dengan fungsinya. Kucing, telinga untuk mendengar, kemudian mata untuk melihat, ekor untuk menjaga keseimbangan, kaki untuk bergerak, bulu untuk menutupi tubuh, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, mulut untuk makan, dan hidung untuk mencium bau. Selanjutnya, ikan. Mata untuk melihat lingkungan sekitar, sisi untuk melindungi tubuh, badan yang ramping mempermudahkan ikan untuk bergerak di dalam air. Ekor berfungsi untuk membantu bergerak di air. Sirip berfungsi untuk berenang. Dan insang untuk bernafas. Selanjutnya burung. Sayap untuk terbang. Mata untuk melihat. Paruh untuk mengambil makanan. Cakar berfungsi untuk mencengkram mangsa. Dan ekor untuk mengatur pergerakan saat terbang. Badan untuk melindungi tubuh bagian dalam. Untuk selanjutnya katak. Lubang hidung untuk membaui, mata untuk melihat, badan untuk melindungi tubuh bagian dalam, kaki berfungsi untuk melompat dan membantu saat berenang, mulut untuk makan. Selanjutnya gajah. Telinga yang besar untuk mendengar dan memperingatkan akan tanda bahaya. Mata untuk melihat. Gading untuk melindungi diri. Belalai untuk mengambil makanan dan menyedot air. Kaki untuk berjalan dan berpindah tempat. Oke, itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang apa yang Bapak jelaskan. Dan nantinya pada saat Bapak akan memberi soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.